Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, kita ketemu lagi di podcast kali ini dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, tapi tetap di podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik sahabat Suara Metropolitan, beberapa belakangan ini podcast Suara Metropolitan banyak menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan putri-putri atau putra-putri atau model-model yang sampai ke tingkat nasional. Ternyata banyak di Sumatera Selatan ajang-ajang seperti itu. Dan hari ini saya kedatangan tamu, ini saya manggilnya Bung Solihin. Beliau nanti akan menceritakan sendiri sebagai apa dan apa yang akan diperbuat bersama timnya. Selamat siang nih, Bung Solihin. Oke, selamat siang. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Ini mau mengadakan lagi pemilihan model ya? Iya, benar sekali ya. Model ini spesifik nggak nih, putra-putri atau hanya putri saja? Putra-putri yang pastinya. Putra-putri. Boleh dong dijelaskan eventnya apa dan Bung Solihin di sini sebagai apa? Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Solihin atau sering disapa Bung Solihin ya. Dalam kegiatan ini kita akan mengadakan event yang namanya pemilihan ikon model Indonesia Sumatera Selatan. Ya, kenapa dikatakan Indonesia? Karena nanti pemenang atau the winner dari ikon model ini akan dikirim ke Indonesia, yaitu nanti di bulan Februari mendatang di Bali. Di Bali? Iya, di Bali. Oke. Berarti sahabat Suara Metropolitan, ini ajangnya berjenjang. Yang dilakukan oleh Bung Solihin dan teman-teman itu tingkat provinsi, terus nanti akan dibawa menjadi ke tingkat nasional. Dan di Bali ya? Iya benar, di Bali. Kapan itu tanggalnya? Februari ya? Sekitar tanggal 14. Wah, pas Pilpres dong? Nggak tahu juga. Sekitar tanggal 14. Sekitar tanggal 14. Mungkin bisa mundur lah ya, karena berdekatan dengan Pilpres. Tapi tidak apa-apa sih, Pilpres sekaligus juga acara-acara. Jadi berjalan semua. Oke. Nah sekarang sebelum kita mengulik sampai ke tingkat nasional, kita kulik dulu yang di daerah Sumsel. Benar. Ini gimana ceritanya Bung Solihin mendapat kepercayaan untuk menjadi pemegang lisensi ya? Kalau bahasa keren itu regional director. Regional director. Nah itu gimana ceritanya tuh? Sebenarnya berawal dari hobi sih sebenarnya ya. Sebenarnya saya juga bukan seorang pageant atau model, cuman melihat potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan khususnya anak-anak. Kayaknya memang harus perlu ada ajang yang benar-benar mewadahi untuk ikon model ini. Nah, sebelumnya dari pemilihan ini, saya dulu pernah tergabung di beberapa satu manajemen. Dulu kita juga pernah ngadain, dan itu kita bertiga ciptakan di tahun 2021. Alhamdulillah kemarin pesertanya banyak, dan itu juga bertaraf nasional. Dan alhamdulillah sampai saat ini prestasinya pokoknya pernah kita juara satu nasional juga di manajemen yang sebelumnya. Nah, tapi tahu tidak kenapa harus saya membuat manajemen baru gitu kan? Kan dikatakan new management. New management. Jadi untuk lisensi ini kita yang pegang namanya new management. Ada beberapa dari provinsi lain kayak misalnya ICMI. Kayak ICMI itu kan ikon model Indonesia, kayak contoh misalnya Sumatera Selatan atau misalnya Sumatera Utara. Nah, kemarin juga ditanya sama dari kan yang membuat acara ini kan yang dinasionalkan adalah Nusa Gemilang ya. Nusa Gemilang itu memang yang mempunyai lisensi besar. Mempunyai lisensi besar, mempunyai ikon model ini. Kemarin ditawarin katanya mau buat nama ICMI atau mau buat nama manajemen. Nah, saya bilang manajemen aja gitu kan, karena kan juga baru manajemen ini. Jadi akhirnya sepakat jadi buat new manajemen tapi tetap dengan ikon model Indonesia Sumatera Selatan gitu. Mantap. Nah, sebenarnya ada saingan tidak sih ketika merebut regional director atau memang diamanahkan langsung ke Bung Solihin? Mungkin karena rezeki kali ya. Karena kan
biasa kita lihat sosial media kan sekarang kan memang namanya sosial media kan sangat berdampak sekali. Oke, jadi benar-benar komunikasinya lewat sosial Iya, media ya? dari Instagram. Jadi mungkin dia ini bersponsor kan biasa kan sekarang kan ada pasti bersponsor. Akhirnya di DM, apakah saya bisa menjadi RD-nya Sumatera Selatan? Akhirnya di DM dan alhamdulillah sudah ya ada kayak MOU lah yang namanya ini kan harus ada tanggung jawab besar kan dari MOU dan juga nanti dikiriminya lisensi segala macam dan alhamdulillah sampai saat ini dipercaya untuk pegang ikan modelnya. Nah, saat ini setelah diamanahkan dari pusat, proses untuk perizinan. Ya, kan otomatis kan kita juga perlu komunikasi dengan lingkup yang ada di Sumatera Selatan. Ya. Itu bagaimana itu? Yang pastinya kan ini walaupun kita model ya pasti kita harus izin juga ya. Benar. Oh ya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Udah sowan belum dengan mereka? Apanya? Sudah sowan belum? Belum. Itu rencana sih memang kita mau ada di situ ke sana. Terus dari pihak-pihak sponsor kayaknya sudah mulai banyak nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada beberapa sponsor. Tapi ini saya mau cari lagi siapa tahu ada. Nah, dari segi ini mohon maaf nih ya, saya harus membuka sesuatu fenomena yang terjadi saat ini dalam pemilihan. Banyak ketidakpercayaan masyarakat terhadap ajang-ajang seperti ini. Ada yang merasa, aduh mencari uang sajalah panitia. Terus mohon maaf nih, Bung Solin, kita harus, karena kami media, kalian boleh mengkritisi. Iya, boleh. Ya, hanya mencari uang, pemenang sudah tahu, siapa yang bayar, jurinya juga. Nah ini, tolong beri ke kami, bagaimana masyarakat bisa percaya dengan event yang akan diadakan oleh Bung Solihin dan teman-teman. Jadi, mulai dari zaman dulu kita yang pernah mengadakan event itu, kita memang harus real. Jadi kita memang melihat potensi. Jadi percuma kalau misalnya, makanya kebanyakan ketika dikirim ke nasional kan yang harusnya mempunyai potensi tapi tidak terhalang karena dana segala macam tadi. Nah, jadi ya memang kita harus pertama lihat potensinya dulu dan kita juga kan yang namanya juga model kan juga harus ada punya visi misi juga kan. Akhirnya ya kita lihat dulu makanya kita lihat dari pendaftaran dulu. Setelah pendaftaran nanti kan ada yang namanya audisi. Kita lihat attitude-nya juga. Jadi memang harus banyak kita lihat. Itu yang saat ini udah banyak belum yang melakukan pendaftaran? Untuk saat ini puluhan sudah. Di atas 20? Iya, di atas 20 alhamdulillah. Berarti itu dalam satu kategori atau semua kategori? Semua kategori, karena kan kita kan ada 3 kategori, ada junior, ada teen, sama umum. Proses pendaftarannya bagaimana nih? Kalau proses pendaftaran, ya kita ada 2 pendaftaran dari WA kita, yang dari manajemen, sama juga dari link GoForm. Ya, untuk memudahkan untuk pendaftaran khususnya yang berada di luar kota Palembang. Nah, sekarang begini. Takut tidak dengan ini kan tanggal 25 November mendekati lagi akhir tahun ini. Itu ditargetkan pada saat tanggal 26 November itu semuanya udah sampai dapat hasil juara atau bagaimana? Belum, kan kita kan ada 3 tahap. 3 tahap, tolong jelaskan. Tahap pertama itu ada audisi. Jadi kita lihat di tanggal 26 ini, kalau misalnya seandainya itu kita tuh harusnya mempunyai kuota lebih dari 100 ya target kita ya. Kalau seandainya nggak dapat 100 berarti kita bisa buka untuk gelombang kedua gitu kan. Kenapa tidak? Karena mungkin di gelombang pertama kan banyak yang belum tahu jadi kan. Jadi kita harus kasih kesempatan, mungkin yang belum daftar kita bisa kasih daftar untuk yang gelombang kedua. Nah nanti setelah pendaftaran selesai nanti kita ada audisi. Audisi seperti biasa ya adalah catwalk yang pastinya kan karena kan ini kan model. Terus nanti setelah itu nanti diumumin lagi itu masuk semifinal. Nah, untuk semifinal ini di mana mereka akan menampilkan bakat-bakat mereka. Karena kan juga di salah satu di nasional nanti kan bakat juga akan dinilai. Setelah itu nanti ada diumumkan nanti bahkan masuk ke grand final. Nah, otomatis nanti juga ada karantina. Lebih kurang 3 atau 2 hari. Apa yang membuat menurut Bung Solihin ajang ini lebih spesial dibandingkan ajang yang lain? Yang pastinya ajang ini sangat luar biasa sekali karena ini kan merupakan role model sekali ya dan ini kan memang membuat wadah atau tempat yang mempunyai potensi-potensi di sini karena sekali lagi di sini kami lihat potensi bukan hanya untuk
siapa yang menang, siapa yang punya uang dia yang menang, bukan. Nah, Oke. jadi dan pastinya itu kenapa saya semangat karena memang sebenarnya udah lama mengambil yang seperti acara event-event seperti ini. Cuman masih kayak ragu gitu kan. Nah, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba saya langsung di DM dari Icon Model Indonesia ini. Ya saya semangat dan lihat dari national directornya juga orangnya baik. Oke. Nah, jadi itu yang mau saya semangat itu. Kalau untuk tempat pendaftaran sekretariatnya ada khusus atau bagaimana? Untuk saat ini karena kan itu masih baru, namanya perintis kita Perintis, perintis. ya. Oke. Jadi yang namanya perintis ya kita masih pakai nomor WA sama link Google Form ini. Oke. Nah, jadi belum ada tempat. Nah, ini kan persaingannya banyak nih. Saya juga menggeluti beberapa teman-teman yang berkecimpung di dalam pemilihan putra-putri lah, model-model kayak gini. Iya, Komunikasi tidak dengan mereka? iya pasti komunikasi Pasti juga. komunikasi. Dan Jadi mereka. kan ini kan maksudnya kan yang mempunyai potensi mungkin yang dari pageant lain boleh ikut gabung di sini. Dan memang dari beberapa peserta yang saat ini itu memang ada yang dari pageant-pageant lain gitu. Iya. Mungkin yang di pageant tersebut dia belum dapat yang terbaik, mungkin dia mencoba untuk keberuntungan di Icon Model ini. Nah, itu yang ingin jadi saya pertanyaan selanjutnya nih. Biasa ini kan ajang-ajang seperti ini kan, aduh ikut di sini, orangnya itu-itulah. Nah, Yang grupnya itu-itulah kayak gitu. Apakah ada keinginan untuk mencari hal-hal baru? Dan satu lagi nih, kayaknya saya jarang loh menemukan, walaupun pernah ya, menemukan talenta-talenta yang di luar dari Palembang. Apakah ada trik khusus ini untuk menjaring sampai ke tingkat daerah-daerah ya. Ah. Yang pertanyaan pertama tadi, kita misalnya salah satu contoh adanya di Linggau. Jadi kita ada kerjasama dengan satu manajemen yang di Linggau. Jadi kita kasih dia amanah untuk mengaudisikan dari Linggau. Jadi kemungkinan besar juga Linggau potensinya luar biasa loh. Nah, jadi kita tidak menutup kemungkinan juga nanti pemenangnya bukan dari Palembang. Tapi makanya kita lihat dari potensinya tadi. Makanya kita lihat ketika karantina, ada karantina sekitar 2 atau 3 hari. Oke. Tuh. Terus ini nih, saya ini kadang sedikit aneh ya dengan ajang-ajang seperti ini ya. Kalau dari segi pendaftaran itu cenderung oke lah, tidak terlalu mahal. Ya. Sorry nih ya, saya harus mengkritisi. Hadiah tidak terlalu besar. Tapi saya tahu untuk modal mereka menjadi finalis sampai juara, entah itu kostum itu jauh lebih besar dibandingkan dengan hadiah yang diberikan. Nah, untuk mengatasi trik ini, apa memang diharuskan mereka bermewah-mewah dengan hal itu, atau memang ada aturan-aturan khusus kayak gitu? Alhamdulillah kita dapat sponsor untuk gaun dan juga make up. Jadi kita memang tidak terlalu memberatkan untuk finalisnya. Alhamdulillah ada beberapa yang mau jadi sponsor kita. Jadi nanti pas grand final mereka nggak terlalu susah-susah kan, biasanya kan mau sewa kostum, mau make up, dan alhamdulillah kita udah sediakan itu. Tapi tetap sewa ya, tapi dengan biaya yang mungkin lebih. Dengan biaya sponsor lah. Dengan biaya sponsor. Sampai 1 jutaan sekian nggak sampai. Nah ini hal yang menarik ini. Berarti sudah ada perhatian dari panitia. Karena sekarang saya juga, aduh biaya sampai 20-an juta, dia 3 juta. Belum tentu menang, belum tentu yang lain. Nih sekarang pertanyaan yang harus dijawab dengan kehati-hatian nih. Iya, coba. Agak sedikit deg-degan ini. Soal juri. Iya. Juri ini selalu menjadi konflik dalam setiap pemilihan putri-putri. Apa ini juri yang bagaimana yang disiapkan? Yang pastinya itu juri yang berpengalaman ya. Berpengalaman dalam hal khususnya modeling. Karena ada beberapa juri yang juga teman kita. Jadi dia sebagai coach juga sekaligus juga juri. Jadi kan kenapa coach ya, biar dia tahu perkembangan dari masa karantina sampai ke grand final apakah dia layak atau tidak. Nah, pastinya untuk juri kita sudah siapkan. Insya Allah dia amanah. Karena begini loh Bung Solihin, karena kami ini Suara Metropolitan, sahabat Suara Metropolitan, kami dijadikan media partner di ajang ini. Tapi sebagai media partner kami bukan berarti akan mendukung semua kegiatan ini dari sisi promosi saja, tapi akan siap menerima menerima kritikan ketika nanti ada peserta yang merasa, aduh ini ada ketidakadilan. Ayo kita sama-sama membenahi, karena ajang-ajang seperti ini sebenarnya bagus. Benar. Mencari talenta yang terbaik, mencari bagaimana masyarakat juga bisa
berkembanglah dalam kemampuannya. Bung, Ya. harapan Bung terhadap pemerintah provinsi, dinas terkait terhadap kegiatan ini apa? Yang pastinya mau di-support, mohon di-support, jadi nanti yang terpilih nanti mohon untuk dukungan dan juga supportnya yang pastinya kan. Apalagi kan ini kan lebih bercakapnya kan lebih ke Dinas Kebudayaan Pariwisata ya, Provinsi Sumatera Selatan, jadi pengen disupport bantuannya. Nah sekarang gini nih ya, saya pakai tahapan ya. Provinsi udah nih menang nih. Ya. Yang dikirim ke Bali nanti berapa orang? Yang dikirim ke Bali itu ada 3. 1, 2, 3 ya. Iya. 1, 2, 3 ke Bali mengikuti ajang tingkat nasional. Benar. Setelah di Bali, andaikan mereka terpilih menjadi juara 1, itu mereka akan ada event lagi lebih tinggi atau bagaimana? Iya pastinya. Jadi Gimana tuh? ya, untuk yang ke event tinggi. Kalau saat ini belum ya. Belum. Tapi nanti kata national directornya nanti akan dicarikan event untuk yang lebih tinggi. Nah, kayak misalnya kan banyak kan pemilihan di male Fijian, maupun juga yang Fijian yang untuk yang cewek ya. Jadi banyak. Untuk saat ini belum. Cuman tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau memang dia memang mempunyai potensi yang sangat baik, saya rasa juga bakal dikirim ke internasional. Nih pertanyaan pamungkas dari saya. Model ini kan identik dengan, maaf ya, menggunakan pakaian-pakaian terbuka, Ya benar. membatasi kawan-kawan yang muslimah yang menggunakan hijab. Ini bagaimana nih di event ini? Malahan yang pesertanya banyak yang pakai hijab ini. Iya ya? Iya. Sampai saat ini? Sampai saat ini banyak yang pakai hijab, apalagi salah satu dari alumni pageant itu banyak yang pakai hijab. Ada dari Prabu Muli sudah ada yang daftar. Ada juga yang dari Linggau, ada juga yang Linggau ini kita buka 2, ada yang langsung dari manajemennya, ada yang langsung daftar lewat kita. Ya, jadi walaupun berhijab bagi saya tidak menutup kemungkinan juga dia bakal menang di nasional bahkan ke internasional. Kan banyak juga kan yang banyak. Apalagi kan sekarang kan pageant kan udah banyak sekali kan. Pokoknya nggak bisa disebutnya lagi untuk pageant ini. Ada target tidak berapa peserta yang bakal ingin dijaring di event ini? Kalau untuk yang awal ini 100. 100. Tembus 100. Bismillah. Semoga dengan adanya podcast ini kan jadi masyarakat yang apalagi pokoknya terima kasih untuk Suara Metropolitan yang sudah ingin berbagi, ingin mensupport acara Icon Model ini karena kita memang baru ibaratnya anak bayi itu baru lahir, jadi kita mau pelan-pelan gitu kan. Insyaallah ke depan kalau acara ini sukses, insyaallah akan lebih baik lagi gitu kan Kak ya, pastinya kan. Jadi nanti sebenarnya kalau untuk yang di nasional itu maksimal 1 orang. Kalaupun nanti misalnya seandainya, inti kan ini siapa yang siap ini kan. Makanya juga kita lihat ketika pas karantina itu kita lihat potensinya ini. Dan kan ini kan dinilai semua kan. Dan kita kan juga kan walaupun kita ini model, kita kan juga punya yang namanya pembelajaran tentang grooming, bagaimana di depan orang. Juga kita belajar misalnya yang pasti catwalk yang pasti yang bakat juga, ada public speaking, yang pasti juga wawasan, karena kan nggak mungkin pemenang Sumatera Selatan nanti kan pasti ditanya lah sedikit banyaknya tentang wisata atau budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Itu harus ditekankan bagaimana bisa mereka mengangkat seni budaya Sumatera Selatan, bisa dinilai lebih lah. Sekaligus mempromosikan mempromosikan yang ada wisata yang ada di Sumatera Selatan. Pastinya siap deh Bung Solihin. Semoga dengan podcast Suara Metropolitan ini banyak akan mendengar dan kita juga akan sharing ke grup-grup PA. Bung Solihin share, saya juga share, dan semoga saja nanti ada tergeraklah perusahaan, pejabat yang sama-sama ingin membantu kami untuk menyukseskan acara ini, karena acara ini dilandasi dengan niat baik, dilandasi dengan sebuah bentuk bagaimana mengangkat anak-anak muda di Sumsel untuk bisa berprestasi di tingkat nasional dengan dunia modeling. Yang pastinya kami akan doakan selalu sukses. Amin. Nah, untuk closing statement dari Bung Solihin, silakan. Saya ingin Bung Solihin memberikan closing statement. Apa gunanya, apa manfaatnya ketika para remaja mengikuti ajang ini? Silakan. Baik. Yang pastinya terima kasih. Jadi buat kamu yang mempunyai talenta khususnya di bidang modeling, wajib ikutin pemilihan Icon Model Sumatera Selatan ini, karena kenapa? Di sini pasti kalau yang punya potensi pasti akan kita berdayakan. Jadi
walaupun nanti kalian hanya menjadi seorang finalis, insya Allah kita akan kerjasama dengan beberapa event-event yang lain, misalnya salah satu contoh misalnya dari dinas. Jadi jangan merasa kecil hati walaupun seandainya nanti hanya menjadi finalis. Jadi nanti insya Allah kita akan, ibaratnya kalau bahasa kerennya itu on duty gitu. Jadi kalau misalnya ada event-event, kamu boleh, insya Allah nanti akan kami berdayakan sekuat tenaga kami, karena memang kami adalah orang baru, tapi insya Allah kami sudah berpengalaman dalam membuat event-event tersebut. Jadi jangan sampai tidak daftar, karena acara insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26. Jadi buat kamu yang mempunyai potensi-potensi ataupun punya bakat, ya boleh langsung bergabung bersama kita di Icon Model Indonesia Sumatera Selatan. Oke, baik, Muslimin, terima kasih untuk waktunya. Semoga sukses acaranya. Amin. Salam untuk panitia. Dan terus kita berkomunikasi. Semoga acara ini bisa sama-sama semakin kuat dan semakin mendapat dukungan dari banyak pihak. Amin, amin, amin. Baik, sahabat Suara Metropolitan, cukup dulu untuk podcast kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya dengan saya, Bung Surono. Terima kasih untuk perhatiannya dan selalu ayo bangun Sumatera Selatan bersama Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat.